Mendak Zulkifli Hasan nampaknya sedang menghadapi dilema. Dia sedang ditekan, didorong, dan nampaknya akan setuju untuk mengenakan bea masuk sampai 200% pada produk-produk yang dibutuhkan oleh Gen Z. Pak Menteri tahu nggak, ini Gen Z loh yang penduduknya sangat besar di Indonesia. Mulai dari tekstil, kemudian kosmetik, barang elektronik, sampai kemudian keramik juga mau diatur sampai 200%. Pertanyaannya adalah, apakah selalu solusinya adalah mengenakan tarif bea masuk? Kalau kita belajar perdagangan internasional, kita belajar manajemen industri, kita ngerti bahwa membangun industri itu bukan cuma dengan mengenakan tarif untuk melindungi dalam negeri. Kita tidak hidup dalam rezim proteksi. Kita ingin memicu, mendorong kompetisi agar kita menjadi kompetitif, berdaya saing. Caranya gimana? Bangun industri, jangan bangun pabrik. Celakanya, ini menteri investasinya juga selalu carinya investor, target investor. Jumlahnya, selalu disebutkan jumlahnya. Padahal ini harus inline dengan kebijakan di Kementerian Perindustrian. Yang kita bangun bukan pabrik sepatu, tapi industri sepatu. Untuk buat sepatu, kita perlu industri penopang. Mulai dari lemnya, tali sepatunya, karetnya, desainnya, brandingnya. Wah, banyak sekali. Sama juga obat. Obat itu harus ada R&D-nya, harus ada risetnya sendiri. Kemudian ada kemasannya, ada bahan bakunya, ada macam-macam. Dan kemudian kita hanya buat pabriknya satu. Padahal bahan penolongnya nggak ada di sini. Dan akibatnya kita tidak berdaya saing, tidak kompetitif. Jadi saya ingin pertekankan bahwa solusi itu bukan selalu mengenakan tarif. Dan akhirnya kemudian kita semua yang menderita. Ada banyak loh barang-barang yang kita nggak punya. Dan kalau kita nggak punya, ya kita harus import seperti gadget. Emang kita bikin gadget dengan bagus? Kan kita harus import. Jadi yang bisa kita ekspor, ya kita ekspor. Indonesia sudah ekspor sekitar 258 miliar US dollar. Kemana-mana tuh. Kan lumayan tuh sebesar itu. Bayangkan kalau nanti kita juga dibales sama negara lain dan dikenakan sanksi. Sakitnya sampai ke sini. Nggak enak digitukan. Jadi menurut hemat saya, tentu saja solusinya jangan selalu mengenakan tarif, jangan selalu berpikir balas-membalas. Karena itu akan berakibat sangat negatif dan kemudian membuat kita malu sendiri ketika dibalas oleh bangsa-bangsa lain. Stay relevant.